Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Dimafira, program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, kelas A22 Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Muhammad Abu Esket MK. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Sebelum lanjut videonya, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Manusia bisa memiliki keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Namun, masih banyak orang yang belum paham bagian dan fungsi dari sistem reproduksinya sendiri. Apa saja bagian organ reproduksi beserta fungsinya. Nah, di sini saya akan pertama menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian luar dan dalam. Setiap bagian tentu memiliki fungsi masing-masing yang sangat vital. Yang pertama, ada penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pangkal atau radix, batang atau corpus, dan kepala atau glans. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Saluran ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika mencapai klimaks atau orgasme. Yang kedua, ada skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Selain melindungi testis, skrotum juga mendukung fungsi testis dalam memproduksi sperma. Otot-otot khusus pada dinding skrotum memungkinkan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Nah, yang ketiga ada testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Organ yang biasa disebut buah sakar ini juga berperan dalam produksi hormon testosteron. Fungsi testosteron yaitu menghasilkan sperma dan memberi perubahan pada tubuh selama pubertas. Nah, selanjutnya ada epididymis, yaitu yang keempat. Epididymis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens atau saluran panjang untuk menyalurkan sperma untuk kemudian dikeluarkan melalui uretra. Nah, di sini masih ada sperma atau alat reproduksi laki-laki yang berada pada bagian dalam. Yang pertama ada vas deferens yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Vesicula seminalis atau kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. Selanjutnya ada uretra, saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah bercampur sperma ketika ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar prostat, kelenjar dengan fungsi memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Dan selanjutnya ada lagi kelenjar bulboretral, kelenjar yang memproduksi cairan untuk menumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Seperti pada pria, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Nah, di sini yang pertama ada vulva. Vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian depan vulva yang ditumbuhi rambut kemaluan disebut mons pubis. Selain itu terdapat klitoris, bukaan uretra, serta labia yang terbagi menjadi dua. Labia mayora atau bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Usai pubertas, labia mayora akan ditutupi rambut. Labia minora atau bibir kecil berada di dalam labia mayora, mengelilingi lubang vagina dan uretra. Sementara itu, klitoris merupakan tonjolan kecil yang berada dalam labia minora. Klitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang. Dan yang kedua
Dan yang kedua ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Beberapa fungsi vagina meliputi jalan lahir bayi saat persalinan, tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang ketiga ada rahim atau uterus. Rahim merupakan organ kecil berongga yang berada di antara kandung kemih dan dubur. Organ dengan bentuk seperti buah pir ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim akan menebal. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Jika terjadi pembuahan, rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Namun jika tidak ada pembuahan, lapisan rahim akan keluar dari vagina saat menstruasi. Nah, selanjutnya nomor 4 ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsi organ reproduksi wanita ini ialah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba fallopi. Nantinya sel telur yang berhasil dibuahi di saluran tuba fallopi akan bergerak menuju rahim. Nah, mungkin ini yang sempat saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.